Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saudaraku, tentunya ungkapan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, ini saya mau membaca sebuah buku yang berjudulkan Antologi Legenda Jombang. Seperti yang kemarin di video saya telah saya sampaikan dan saya sowan kepada beliau yang menulis buku Antologi Legenda Jombang, saudaraku, yaitu Mas Dian Soekarno. Insya Allah nanti di video-video saya nanti saya akan membacakan tentang Antologi Legenda Jombang, yang mana buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno, Antologi Legenda Jombang, ini ada 3 buku, yaitu Sisik Melik yang pertama ini, kemudian Sisik Melik yang kedua, kemudian Sisik Melik yang ketiga. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan mudah-mudahan saya nanti dapat membacanya. Kita belajar sejarah dan juga untuk mengisi waktu luang. Namun saudaraku, sebelum nanti saya membacakan untuk Sisik Melik yang pertama atau Antologi Legenda Jombang yang pertama ini, salam hormat saya kepada para senior peduli sejarah Jombang. Di antaranya ada Bapak Nasrul Ilahi, kemudian ada Bapak Sumarno, kemudian ada Mas Faisal, kemudian yang lain mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan saudaraku, sebelum nanti saya membacakan Sisik Melik yang pertama ini, saya bacakan dulu sebuah tulisan yang ditulis oleh Bapak Nasrul Ilahi, atau ini kalau di Jombang panggilannya Cak Nas. Mohon izin Cak Nas, pangapunten. Cak Nas ini adalah saudaraku, saudara atau adik dari beliau, MH Ainun Najib atau Cak Nun. Beliau adalah salah satu pemerhati sejarah dan budaya yang ada di kota Jombang. Sebelum saya membacakan Sisik Melik yang pertama, ini adalah bait penyadar yang dituliskan oleh Pak Nasrul Ilahi atau Cak Nas. Mari kita bacakan, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dian bergerilya terhadap kemapanan sejarah, khususnya di Jombang ini, saudaraku. Kebenaran sejarah. Kebenaran sejarah merupakan kebenaran relatif. Selalu ada koreksi terhadap penulisan sejarah, karena telah ditemukan kebenaran atau bukti baru yang lebih meyakinkan. Apalagi keyakinan yang semakin mengemuka akan hal keculasan sejarah yang dibuat oleh penguasa lokal yang membutuhkan legitimasi dan kelanggengan kekuasaannya. Yang lebih menjengkelkan lagi, saudaraku, adalah perilaku penguasa kolonial yang mencengkeram bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dibudak sengsarakan oleh mereka. Penjajah dari belahan barat bumi memiliki kemampuan literasi yang tinggi, sehingga apa kata mereka adalah dianggap kebenaran. Sementara bangsa kita yang juga memiliki budaya tulis tinggi, di samping tradisi lisan, dikesampingkan kebenarannya. Sedihnya lagi, saudaraku, para pakar sejarah sekarang semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mengerucut pada satu bidang bahasan sesuai skripsi, tesis, maupun disertasinya. Makin hari makin tidak berani, karena merasa tidak legitimate untuk membahas di luar kajiannya. Salah satu contoh adalah almarhum Ayu Sutarto yang bahasannya sering di luar kajian akademiknya, dianggap memiliki dosa keilmuan.
karena dianggap tidak berhak membahas di luar bidang sejarah tentang perkembangan keagamaan. Akhirnya kemampuan mereka seakan dikebiri dan sangat tidak produktif. Bahkan sebagian kecil ada yang memiliki ketidakjujuran intelektual. Kalau ada ahli sejarah, pemerhati sejarah, atau peduli sejarah menulis hal yang berbeda dengan kajiannya, dianggap ngawur, tidak berdasar, maka tidak akan ada apresiasi yang layak. Karena tulisan mereka dianggap ancaman terhadap eksistensi ilmu sejarah. Herman Sinung yang nekat menganggap Majapahit akhir adalah kesultanan, dicecar ahli sejarah lain. Padahal beliau memiliki bukti yang dianggap lebih otentik, saudaraku, yang selama ini ditutupi sejarawan kolonial dan turunannya sejarawan yang copy paste. Kebenaran yang dikemukakan Herman Sinung masih dianggap kebenaran yang semu. Padahal 3 buku tulisan Kanjeng Sunan Kalijogo cenderung mendukung pendapat Herman Sinung. Tapi sudahlah, waktu nanti yang akan membuktikannya. Saudaraku, buku antologi Legenda Jombang yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno merupakan salah satu upaya halus mengungkapkan bukti kejadian yang diyakini oleh masyarakat Jombang sebagai kebenaran sejarah. Mas Dian Soekarno memberikan bukti baru dari berbagai sumber. Salah satu sumber adalah cerita yang diyakini kebenarannya di masyarakat, yaitu Kebo Kicak Karang Kejambon. Selama ini dianggap sebagai legenda utama Jombang. Saya, kemudian Dian Soekarno dan beberapa pemerhati sejarah lainnya, maksudnya saya di sini adalah Cak Nas, saudaraku, menganggap Kebo Kicak Karang Kejambon bukan sekedar legenda, tetapi merupakan babat tanah Jombang. Karena perkembangannya dari mulut ke mulut melalui dongeng, kemudian pentas ludruk, kemudian pentas ketoprak, pentas tari, maka lebih dianggap sebagai legenda. Ibarat kita menemukan BCB atau benda cagar budaya, saudaraku, yang berada di dalam tanah, maka temuan itu tidaklah sempurna. Mungkin ada bagian yang sudah hilang dan jelas akan berlepotan dengan tanah. Nah, tugas kita adalah membersihkannya dan mencari referensi terkait bagian yang hilang, sehingga bisa direkonstruksi sesuai hasil kajiannya. Contohnya, saudaraku, adalah patung Gajah Mada yang diakui secara umum sebagai prototipe sosok Sang Mahapati. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini masih ada yang menganggap sebagai bentuk celengan, karena wajahnya mirip Muhammad Yamin yang mengunggahnya. Kebenaran ini masih relatif benar. Begitu juga sebuah legenda, tentu kecampuran dari tambahan pencerita karena ketidaktahuannya atau ambil jalan mudanya. Legenda ini masih bisa dibersihkan dari hal-hal yang bersifat tambahan, tempelan, perubahan. Legenda Jombang merupakan bahan mentah yang masih bisa dikoreksi sehingga layak disebut babat tanah Jombang. Babat itulah sebenarnya sejarah versi Jawa. Saudaraku, yang dilakukan oleh Dian Soekarno merupakan semangat dari berpikir besar. Mulai dari kecil, lakukan sekarang, tidak perlu menunggu pinter untuk menggali dan menulis, dan tidak perlu jadi ahli sejarah, dan tidak perlu jadi ahli sejarah untuk menulis sejarah. Tidak sempurna, itu pasti. Banyak kekurangan, itu mungkin. Beberapa serial karya Dian Soekarno tentang Bung Karno telah nyata dibedah di beberapa perguruan tinggi dan komunitas sejarah. Sebenarnya, kalau mau jujur,
Ada kategori bagi lulusan Fakultas Sejarah berkelayakan dan berkemampuan. Berkelayakan tapi kurang atau tidak berkemampuan. Sementara pemerhati sejarah juga ada yang masuk kategori berkemampuan tapi tidak berkelayakan. Kurang atau tidak berkemampuan dan tidak berkelayakan. Mereka disebut tidak berkelayakan karena tidak memiliki ijazah S1, S2 atau S3 jurusan sejarah. Dian Soekarno masuk kategori berkemampuan tapi tidak berkelayakan. Mas Dian hanya ngasak atau leles pemungut sejarah. Akibatnya beliau bebas menulis sejarah dalam tema apa saja. Dengan bekal semangat juang 45, Mas Dian Soekarno terus bergerak menggalih dan menuliskannya. Ada karya dari anak negeri yang dianggap tidak berkelayakan tapi berkemampuan. Dian Soekarno adalah gerilyawan sejarah yang dilakukannya hampir tidak masuk akal. Salah satunya jika sehari ada waktu kosong 2 jam saja sambil menunggu menjemput istrinya yang masih mengajar di sekolahan. Beliau, Mas Dian Soekarno, selalu menyempatkan diri ke desa-desa dan mendapatkan 2 legenda dari desa-desa tersebut. Dian Soekarno bukanlah Don Quixote di musim damai, mengendap-endap sambil menenteng pedang, mencari musuh, menebas ilalang. Dian Soekarno adalah gerilyawan sejarah, menenteng pena, menuliskan hal-hal yang terlewatkan para ahli sejarah. Sekali waktu karyanya merupakan mutiara yang bernilai tinggi. Nasrul Ilahi, pemerhati sejarah dan budaya Jombang. Saudaraku yang berbahagia, itulah tadi sebelum nanti kita membaca antologi legenda Jombang atau Sisik Melik yang ke-1. Sekali lagi salam hormat saya kepada para senior peduli sejarah Jombang yang ada di kota Jombang ini. Sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada kekurangan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.